Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bicara Nomad berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita memasuki ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi inverse atau inverse fungsi dari fungsi komposisi tentunya. Masih di bab pertama di semester kedua, yaitu kita masuk ke KD 3.5 ya. Berarti kita mempelajari tentang inverse fungsi di masa pandemi ini. Nah, langsung saja, apa itu inverse fungsi atau fungsi inverse? Inverse fungsi dari fungsi rasional di sini dinotifikasikan lagi, salah kalimatnya. Dibentuk kalimatnya ke bentuk, kalau kita punya fungsi adalah bentuknya f, maka inverse-nya adalah f pangkat min 1. Jadi kalau ada f pangkat min 1, itu adalah artinya inverse dari fungsi tersebut. Nah, bisa juga kalau misalkan kita punya y sama dengan fx, maka inverse-nya adalah x sama dengan f inverse dari y. Nah, ini nanti sebagai kata kunci ya. Nah, kalau cara menentukan fungsi inverse dari awalnya, seperti bagan yang telah kita lihat, ini ya. Kalau fungsi f-nya itu adalah dimana kita punya himpunan 1, himpunan kedua. Nah, kita lihat tanda panahnya. Nah, kalau untuk fungsi inverse-nya adalah kebalikannya. Jadi inverse itu adalah sebuah kebalikan. Kalau disuruh membuat langkah-langkahnya seperti yang telah dituliskan, pertama, buatlah permisalan dalam bentuk y. Nggak harus y, bisa a, b, c, dan sebagainya. Tapi kita lumrahnya adalah dalam bentuk kalau ada x, ya y gitu. Selesaikan persamaan ini sebagai bentuk sebagai fungsi y sama dengan x sama dengan f. Nah, kemudian setelah selesai, ganti variabel y-nya, kembalikan lagi ke bentuk variabel x. Jadi hanya dibuat. Nah, bagaimana kalau dengan sifatnya? Jadi kalau suatu inverse diinverse kembali, ya kembali lagi. Jadi artinya kebalikan dikembalikan lagi, maka kembali ke asal. Nah, tapi kalau suatu fungsi dikomposisikan dengan fungsi inverse-nya, atau suatu fungsi inverse dikomposisikan dari suatu fungsinya, maka dia akan menghasilkan nilai identitas. Nah, ingat, identitas dalam fungsi komposisi adalah x ya. Jadi kalau ditanya inverse dari bukan inverse, tapi identitas dari suatu fungsi adalah x. Nah, fungsi awal dari inverse sendiri atau kebalikannya menghasilkan fungsi identitas. Nah, jadi i itu adalah identitas. Jadi setiap bentuk dari matematika itu memiliki yang namanya identitas. Contoh, tapi tidak semuanya sih memang, tapi kebanyakan pada umumnya memiliki identitas. Misalkan kalau identitas dalam perkalian ya berarti 1, kayak 2 kali 1 dengan 1 kali 2 menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi yang namanya identitas ketika dioperasikan menghasilkan bilangan itu sendiri, baik pengoperasiannya secara awal maupun akhir atau berkebalikan. Nah, mungkin sampai di sini dulu kita teorinya. Kita langsung ke praktek untuk lebih jelasnya. Ya, kita masuk ke contoh pertama. Misalkan saya disuruh menentukan inverse dari masing-masing. Nah, 2x dikurang 1. Nanti kalau kalian paham dengan sendirinya, maka tidak perlu menggunakan cara seperti ini, langsung kalian akan mengerti maksud saya. Ketika misalkan kita jadi 2x dikurang 1 adalah fungsi y. Nah, y ini yang tadi saya bilang. Maka 2x sama dengan y ditambah dengan 1. Sehingga kalau saya minta x-nya saja, artinya y ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini saya ganti kembali menjadi f inverse dari x. Nah, x, y-nya saya ganti dengan x ditambah 1 bagi 2. Nah, jadi inverse dari fx sama dengan 2x min 1 adalah x plus 1 per 2. Jadi hanya ini caranya. Jadi gampang sekali sebenarnya. Nah, bagaimana kalau bentuknya pecahan? Nah, kalau bentuk pecahan umumnya itu ada cara mudahnya, tapi minimal kalian harus paham dulu dengan cara atau kriteria atau jalan ceritanya. Misalkan yang B ini, saya punya 2x ditambah 1 per x min 1. Nah, ini kalian biasakan saja seperti ini biar paham lah. Nanti jadi kalau ada soal-soal seperti ini jauh lebih mudah mengerjakannya. Kalau menggunakan cara yang mudahnya, ditakutkan kalian lupa dengan tanda. Biasanya memang sih
mau cara mudah mau cara gampang, yang kalian susahnya itu atau kalian kadang gagal pahamnya adalah di masalah tanda. Kita kalikan secara silang, 2x ditambah 1, ini kalikan silang menjadi y, x min 1, nah ini menjadi 2x tambah 1 sama dengan, tambah ini ya, xy dikurang dengan y. Nah ini, berarti yang diminta itu nanti adalah x sama dengan, jadi kita pindahkan saja ya, berarti x dengan x, y dengan y. Kalau ini y pindah ruas ke sana, maka jadi plus y ditambah dengan 1. Berarti ini jadi xy dikurang 2x. Nah ini dalam soal y tambah 1 sama dengan sama-sama punya huruf x. Nah sama-sama punya huruf x, maka x-nya saya tulis di luar. Berarti yang tidak sama ditulis di dalam, y dikurang 2. Nah karena yang diminta adalah x sama dengan, maka menjadi y ditambah 1 dibagi y dikurang 2 sama dengan x. Nah ini kalau sudah bentuk hasil akhirnya adalah seperti inilah yang dimaksud dengan inverse-nya, maka bisa saya tuliskan yang ini adalah f inverse x. Nah y-nya saya rubah jadi x kembali, f ditambah 1 per x dikurang 2. Nah inilah inverse-nya ya. Kelihatan dari bentuk soalnya hanya ditukar saja. Yang kalau kalian pahami adalah hanya ditukar angka 2 dengan angka 1-nya. Lihat ditukar. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah tandanya. Tandanya itu juga ditukar. Gitu. Jadi kalau kebetulan kalau ini bentuk tandanya sama. Jadi sebenarnya hanya ditukar tandanya saja. Angka berikut tanda ya. Jadi ditunda. Jadi cara gampangnya seperti itu. Minimal untuk mengecek sajalah. Nah, untuk yang soal yang C. Nah, untuk soal yang C, ya ini bentuknya bentuk polinomial. Nah, kalau bentuk polinomial ini berarti kita harus bentuk pengkuadratan. Sebenarnya juga ada cara mudahnya. Hanya saja seperti rumus tadi yang x 1,2 tadi yang min b plus minus akar d tadi sebenarnya mirip dengan rumus tadi. Tapi cara menghafalnya jauh lebih banyak, lebih baik kita menggunakan melengkapkan kuadrat, completing quadratic ya, completing. Oke, kita bentuk x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 sama dengan y. Maka x kuadrat tambah 4x, nah pindah ruas, y ditambah 3. Nah, kalau mau jadi melengkapkan kuadrat, nah berarti ini cara gampangnya adalah kita kuadratkan dari separohnya dari ini. Nah, nih yang ada x-nya. X-nya itu kan separohnya 4. Separoh dari 4 kan adalah 2 ya. Nah, separohnya 2. 2 itu saya kuadratkan langsung. Jadi saya tulis seolah-olah saya tuliskan 4x x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Nah, sama dengan, nah kalau ini semua ditambah 4, maka yang kanan pun juga harus ditambah dengan 4. Adil ya. Nah, yang ini adalah kalau kita faktorkan menjadi x plus 2. Kok tahu jadi plus 2? Nah, ini karena di sini dari awalnya adalah plus, dan ini tadi awalnya separohnya kan 2. Nah, ini kan 2 kuadrat gitu ya. Maka langsung tulisnya seperti ini biar gampang. Berarti ini y plus 7. Nah, setelah ini saya akar. Nah, kalau saya akar, maka x ditambah dengan 2 sama dengan, nah kalau akar, kalau kuadrat itu berarti kan ada plus minus, maka menjadi y plus 7. Berarti kalau saya minta x-nya saja, maka pindah ruas jadi min 2 ya. Min 2 plus minus akar y plus 7. Nah ini kalau sudah selesai seperti ini, namanya sudah selesai. Berarti ini adalah f inverse dari x, maka y saya rubah jadi x ya. Min 2 plus minus akar x ditambah 7. Selesai. Inilah bentuk inverse-nya. Gampang ya. Bagaimana kalau bentuk yang terakhir? Nah, bentuk yang terakhir ini jauh lebih gampang juga malah. Bentuk yang D ini adalah akar dari 2x ditambah 3 sama dengan y. Maka 2x ditambah 3 sama dengan y kuadrat. 2x sama dengan y kuadrat dikurang 3. Kan beda ruas ya. Berarti ini kalau saya minta x-nya saja menjadi y kuadrat dikurang 3 per 2 bagi 2, karena 2x kan 2 kali x. Berarti ini bisa saya tulis jadi f inverse x-nya. Kemudian y ganti x kuadrat min 3 per 2. Nah, inverse gampang ya.
ternyata inverse itu jauh lebih mudah. Nah, oke. Jadi untuk contoh soal nomor 1 ya simple seperti ini. Bagaimana kalau contoh soal nomor 2-nya? Kita cari tahu. Oke. Contoh soal nomor 2. Nah, diminta inverse-nya, tapi nilai 2-nya berapa? Jadi inverse-nya 2-nya berapa? Nah, ini juga sama, punya cara. Jadi ada cara 2. Ada cara 1 dan cara 2. Cara pertamanya kita cari inverse-nya, kemudian, nah berarti kalau cara satunya berarti kita cari inverse-nya dulu. Nah, berarti 3x dikurang 4 sama dengan y, maka 3x sama dengan y ditambah 4, maka x sama dengan y ditambah 4 dibagi dengan 3. Maka f inverse x-nya adalah x ditambah 4 dibagi 3. Kemudian kita substitusikan. F inverse 2-nya sama dengan 2 tambah 4 bagi 3. Berarti 6 bagi 3. Berarti sama dengan 2. Nah, berarti kita udah dapat nilai 2. Itu maksudnya. Jadi kalau cara keduanya bagaimana? Cara keduanya seperti kita permisalan. Nah, cara keduanya. Berarti ketika suatu fungsi, jadi kalau saya tuliskan, jadi sini ada tuliskan, f inverse dari suatu x adalah y. Nah, gini ya. Maka bisa saya tuliskan x adalah f dari y itu sendiri. Nah, ini maksudnya rumusnya. Jadi saya balik. Bagaimana kalau cara penulisan bentuk soal yang ini? Berarti f inverse 2 sama dengan, kan nggak tahu, saya bikin aja huruf a. Nah, berarti 2 itu adalah f dalam kurung a. Nah, maksudnya apa? Ya saya tulis aja 2 dalam kurung fa. F-nya kan ketiga x min 4. Nah, saya ganti huruf a. Berarti 3 kali a dikurang 4. Berarti 3a sama dengan min 4 pindah ruas ke sana kan jadi 2 tambah 4. Berarti 6 sama dengan 3a. Berarti a-nya adalah 6 bagi 3, 2. Nah, jawabannya sama. Oke ya? Bisa dipahami ya? Dengan cara yang sama juga, kalau seandainya kalian seperti tadi, nah, bisa saja. Nah, bagaimana kalau untuk yang kedua ini? Nah, ini kan sudah dijelaskan 3x. Nah, cara mudahnya tadi adalah x ditambah dengan 1 per 2x dikurang 1. Nah, ini bisa saya misalkan fx adalah ax tambah dengan b, cx tambah dengan d. Maka f inverse x-nya, cara termudahnya adalah bisa dimisalkan jadi min d plus min dx plus b cx min a. Nah, berarti kan dibalik saja tapi tanda juga ikut berubah. Maka g inverse, nah ini juga sama, saya balik. Nah, min 1, ini kan 1. Kalau saya balik kan jadi min 1. Jadi min 1 min x tambah 1 per 2x. Nah, ini awalnya kan 1. Kalau pindah ke sini min 1. Nah, gini ya. Nah, gitu ya, pahamin ya. Jadi bentuknya seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Ini sama dengan bentuk yang tadi. Nah, ini bentuk yang ini. Yang 2x ini tukar tempat tadi tuh. Nah, gitu ya. Oke. Nah, nih. Tapi perhatikan dulu. Nah, ini masalahnya ditanda. Nah, ini kan min 1. Nah, ini min 1 kalau pindah ruas berarti min 1 kalau pindah ruas kan min 1 jadi 1 positif ya jadinya. Nah, ini tandanya. Jadi seperti ini. Ini kan min 1. Dari awalnya adalah min 1 karena min dibaca ya, dibaca. Min 1 pindah ke atas, min ketemu min 1 jadi 1, jadi 1x. Tapi kalau ini kan 1 ketemu min jadi min 1 gitu ya. Pindah ruasnya hanya itu. Bagaimana dengan G inverse yang min 2-nya? Masukkan saja min 2, berarti min 2 tambah 1. Yang bawah 2 dikali min 2 dikurang 1. Maka menjadi min 1 min 2. 2 min 2 kali min 2 kali min 2 min 4. Min 4 dikali dikurang 1 min 5. Nah, maka jawabannya adalah 1 per 5. Gitu ya. Nah, untuk yang hx-nya. Nah, yang hx-nya ini ya mau nggak mau kita harus buat inverse yang tadi. Nah, seperti soal yang tadi. Berarti kita buat permisalannya dulu. Nah, oke, kita ke warna biru.
Berarti X kuadrat min 4X ditambah dengan 3 sama dengan Y. Maka X kuadrat min 4X sama dengan Y min 3. Oke. Berarti ini X kuadrat min 4X. Berarti kan separuh dari min 4 kan 2. Separuh dari 4-nya, jangan minnya jangan dibawa. 2 dikuadratkan berarti 4. Berarti plus 4. Maka sebelah sana juga plus 4. Maka kalau yang ini nanti jadinya X min 2 kuadrat sama dengan Y plus 1. Berarti ini menjadi X min 2. Yang ini jadi plus minus akar Y plus 1. Maka X sama dengan 2 plus minus akar Y plus 1. Sehingga menjadi H inverse-nya adalah, H inverse X-nya adalah 2 plus minus akar X ditambah 1. Sehingga kalau saya masukkan nilai 0, nah, berarti kalau saya masukkan nilai 0, berarti ada dua jawaban, 2 plus minus akar 0 tambah 1, 1. Jadi jawaban yang pertama adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Yang berikutnya adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi ada dua jawaban, 3 dan 1. Bagaimana kalau untuk soal yang berikutnya, soal yang B? Nah, berarti 3X dikurang 2 sama dengan Y. Nah, berarti 3X, ini kan akar ya. Berarti kalau dikuadratkan 3X min 2 sama dengan Y kuadrat. 3X sama dengan Y kuadrat ditambah 2. X menjadi Y kuadrat ditambah 2 per 3. Nah, B inverse-nya kita sudah tahu, bahkan B inverse-nya dari X adalah X kuadrat ditambah 2 dibagi dengan 3. Sehingga kalau B inverse saya mintanya 1, maka 1 kuadrat ditambah 2 bagi 3. 1 kuadrat 1 tambah 2, 3. 3 bagi 3, 1. Maka nilainya adalah 1. Seperti ini ya. Jadi yang termudah adalah yang kalau bentuknya yang pertama ini, cara kedua tadi. Tapi kalau bentuk untuk polinomial maupun bentuk irasional, maka kita mau nggak mau harus bentuknya diganti. Tapi kalau misalkan bentuk pecahan, bentuk rasional yang pecahannya ini dalam bentuk kuadrat, atasnya ada kuadrat atau bawahnya ada kuadrat, tidak bisa menggunakan bentuk tukar tempat, tapi harus menggunakan bentuk dasar yang tadi awalnya ya. Berikutnya adalah contoh ketiga dari soal berikutnya. Tentukan nilai dari, nah ini bedanya dengan soal sebelumnya adalah ini kita sudah tahu nilainya, berarti kita yang diminta nilai A-nya berapa sih yang diminta dalam inverse-nya seperti ini. Nah, ini cara mengerjakan bisa kalian menggunakan cara yang kedua tadi. Cara kedua tadi yang A ya. Cara keduanya berarti kalau saya punya F inverse A adalah 3, maka A itu adalah F saya masukkan 3. Maka saya substitusikan 3. Berarti A adalah 7 kali 3 dikurang 4. Maka A sama dengan 21 dikurang 4. Maka A dapatnya adalah 17. Jadi saya masukkan 17. Yang diminta dalam soal adalah A ditambah 3. Maka 17 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 20. Gitu ya. Untuk soal yang B, sebenarnya untuk soal yang B pun bisa dilakukan hal yang sama. Contoh, berarti G-1B adalah 0, maka kalau B adalah G0. Jadi saya masukkan B-nya. B0 saya masukkan 2 kali 0 ditambah 1 per 2 kali 0 dikurang 1. Nah, yang atas hasilnya 1, yang bawah hasilnya min 1. Maka B-nya nilainya adalah min 1. Yang diminta 1 dikurang B, maka 1 dikurang min 1. Sehingga jawabannya 1 tambah 1 yaitu 2. Udah ya? Yang C. Yang C dalam soal juga hasilnya caranya sama. Caranya yang sama. Oke. Yang C maka H min 1. H inverse A itu sama dengan 2. Maka A sama dengan H2. Maka saya bisa substitusikan A-nya. Maka menjadi 2-nya saya masukkan 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 ditambah dengan 3. Sehingga A sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 3. Maka A-nya hasilnya adalah
berapa? Min 1. Nah, yang diminta adalah 2 dikurang A. Sehingga hasilnya 2 dikurang min 1. Maka hasilnya 2 tambah 1 yaitu 3. Untuk yang D, caranya pun sama. Maka B pangkat min 1 atau inverse X sama dengan 5. Maka X sama dengan B5. Saya masukkan nilai B5-nya. Berarti akar, nah 5 dikurang 2. Berarti X-nya sama dengan 3. Berarti akar 3. Akar 3 kan nggak ada. Ya udah tulis saja apa adanya. Maka yang diminta dalam soal 2 tambah X. Maka 2 ditambah akar 3. Ya ini hasilnya. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau bentuk soalnya seperti ini dari SMA ya. Mudah ya untuk soal nomor 3-nya. Jadi sebenarnya malah jauh lebih simpel dengan menggunakan cara kedua. Oke, berikutnya kita masuk ke soal berikutnya. Yaitu di soal terakhir, soal inverse dari fungsi komposisi. Nah ini jadi komposisi. Jadi sudah dalam bentuk komposisi ya. Di sini saya ambil soal-soal yang ada di ujian masuk perguruan tinggi. Jadi saya ambil, jadi kalau bentuknya seperti ini saya ngambil dari soal-soal bentuk perguruan tinggi. Seperti apa sih soalnya? Nah gitu kita cek. Misalkan yang contoh soal 4 adalah fx-nya adalah 2x dikurang 1, gx-nya adalah 2x kuadrat dikurang 3, maka G komposisi F inverse-nya. Berarti yang diminta adalah G komposisi F inverse-nya. Berarti F inverse sebenarnya kalau G komposisi F inverse X itu sama saja kalian memasukkan F inverse-nya. Nah, itu di GX. Berarti kita cari F inverse dulu. Nah, F inverse dari 2x dikurang 1. Sebenarnya kita fx kita punya 2x min 1. Sehingga F inverse x sama dengan kita rubah bentuk Y. Nah, Y itu sama dengan 2x min 1. Maka Y ditambah 1 sama dengan 2x. Karena min 1 pindah ruas ya. Berarti Y ditambah 1 dibagi 2 sama dengan F. Inilah inverse-nya. Berarti kalau saya minta F inverse X itu sama dengan adalah X ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini nilai ini kalian substitusikan ke, nah berarti nilai ini saya substitusikan ke G. Nah, berarti menjadi 2 dalam kurung X ditambah 1 per 2 nah, dikurang 3. Nah, ini yang dimaksud dalam soal. Tapi ini dalam bentuk kuadrat. Nah, ingat, berarti kita kuadratkan dulu. Maka menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 1 per 4 kurang 3. Nah, 4 ini bisa coret, tambah ini dapat 2. Maka X kuadrat tambah 2X tambah 1 per 2 dikurang 3. Kalau mau biar jadi per 2 kan 6 bagi 2 ya. 6 bagi 2 kan 3. Maka menjadi X kuadrat tambah 2X dikurang 5 karena 1 dikurang 6 min 5 per 2. Inilah jawaban dari G komposisi F inverse terhadap X. Nah, ini dia. Udah dapat ya. Jadi ternyata sebenarnya simple. Bagaimana soal berikutnya? Nah, di soal berikutnya ini, nah oke, kita lihat soal berikutnya. Di soal berikutnya itu kalian diminta K2X sama dengan, nah ini soalnya nggak cukup, kita taruh di sini, pindahkan ruas. G dalam kurung 2X min 1 sama dengan 2X min 1 sama dengan X min 2 sama dengan X min 2. Kemudian FOG-nya, F komposisi G terhadap 2X min 1 juga. F komposisi G terhadap 2X min 1 juga sama dengan adalah berapa? X kuadrat tambah X min 6. X kuadrat tambah X min 6. Nah, yang diminta dalam soal adalah F min 1. Yang diminta dalam soal adalah F min 1-nya berapa. Gitu ya. Nah, kalau soal seperti ini sebenarnya kalian diminta mencari fx saja, nilainya berapa gitu. Nah, tapi kan kalau
seandainya kita cari tahu, misalkan gini, kalau F komposisi GX itu adalah F dalam kurung G dalam kurung X seperti ini. Nah, gini ya. Nah, ini kan sudah tahu. Nah, ini kan sama saja. Nah, mintanya F dalam kurung min 1. Nah, ini udah ada nih. Nah, ini udah ada. Berarti secara tidak langsung GX itu adalah min 1. Nah, sementara kita punya rumusnya seperti ini. Bentuknya 2X min 1 itu nggak ngaruh. Jadi, ya sebenarnya bukan nggak ngaruh, tapi sama saja dengan anggapannya X saja. Jadi, bisa saja saya tuliskan F komposisi G dalam kurung 2X min 1 itu sama saja F dalam kurung G kurung 2X min 1. Ini sama aja penulisannya. Berarti kalau saya minta F sama dengan min 1 dalam arti ini, berarti G dalam kurung 2X min 1 itu sama dengan min 1. Nah, berarti ini berarti kan adalah yang X min 2 sama dengan min 1. Maka X sama dengan 2 dikurang 1. X sama dengan 1. Sehingga X-nya adalah 1. Nah, X-nya sama dengan 1. Padahal kita punyanya adalah F komposisi G 2X min 1 sama dengan X kuadrat tambah X min 6. Nah, kita punya ini nilainya adalah 1. Ini hasil yang ini. Kitanya nilainya 1. Artinya, 2X dikurang 1 sama dengan 1. Maka 2X sama dengan 1 tambah 1. Pindah ruas. 2X sama dengan 2. X-nya sama dengan 1. Nah, saya sudah dapat nilai ini. Maka saya substitusikan ke sini. Maka 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 6. Maka dapatnya 1 tambah 1 dikurang 6. Hasilnya 2 dikurang 6. Dapatnya min 4. Inilah yang diminta dalam soal. Jadi jawabannya adalah min 4. Saya pahamin ya, semoga ya. Untuk yang berikutnya adalah soal berikutnya, kita lihat. Soal berikutnya adalah F dalam kurung 2X sama dengan X. Nah, saya tuliskan dulu. Ini F dalam kurung 2X adalah X. Nah, kemudian apalagi? G dalam kurung X plus 1 X plus 2. Oke, kita tulis G dalam kurung X plus 1 X plus 2 adalah 2X ya, kalau nggak salah tadi tulisannya. Nah, maka F komposisi G yang inverse, maka yang diminta dalam soal adalah F komposisi G tapi di inverse. Nah, X berapa? Nah, ini ada soal seperti ini. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? Nah, kalau ada soal seperti ini bisa saja kalian cari tahunya seperti ini. F komposisi G di inverse X itu sama saja artinya G inverse X dikomposisikan ke F inverse X. Jadi dibalik. Jadi artinya sama saja. Jadi kita cari tahu inverse-nya berapa gitu ya. Sama saja sih sebenarnya infonya seperti itu. Nah, perkaranya kita cari tahunya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat kalau seandainya saya punya F2X sama dengan X, itu sama saja 2X itu adalah F inverse dari X. Nah, gini. Kan penyebutannya seperti ini. Jadi dibaliknya. Jadi saya sudah punya F inverse-nya. Bagaimana kalau bentuk yang berikutnya? G dalam kurung X ditambah 1 per X ditambah 2 sama dengan 2X. Berarti bisa saja saya menyebutkan X plus 1 per X ditambah 2 itu sama saja F dalam kurung bukan F, maaf, bukan F, ini G ya. Maka ini G. Oke, saya hapus semua dulu. Maka ini menjadi G inverse dari 2X. Nah, gitu. Nah, ini kan G inverse dari 2X. Padahal ini kan harusnya X saja. Nah, X saja. Kalau
2x. Nah, kalau ini jadi 2x, berarti kalau x-nya itu adalah nilainya setengahnya. Jadi ibaratnya kalau di sini 2x, ini kan kalau biar jadi 2x, x biar jadi 2x kan 2x dibagi 2, kan bisa aja saja menulisnya seperti itu. Saya bisa aja nulisnya, jadi kalau 2x, warna lain, sorry, kita ganti warna lain biar 2x itu sama aja, biar jadi x itu kan sama aja 2x dibagi 2 gitu kan ya. Berarti bisa saja saya menuliskan G ini tetap 2x, hanya saja saya tulis di sini 2x dibagi 2 ditambah 1 per 2x dibagi 2 ditambah 2. Nah ini saya ganti, nah setiap yang 2x saya ganti dengan huruf x. Nah maka 2x saya ganti huruf x, jadi x per 2 ditambah 1, yang ini x plus 2 ditambah 2. Nah ini sebenarnya seperti ini maksudnya permisalannya. Nah permisalan yang ini x per 2 ini kan biar sama rata kita kalikan dengan 2 semua, maka saya punya perolehan G inverse x itu saya kalikan 2, ini saya kalikan 2 tinggal x, 1 saya kalikan 2 ya tinggal 2, x per 2 saya kalikan 2 tinggal x nya saja, 2 dikali 2 dapat 4. Inilah saya punya, berarti saya sudah punya inverse-nya dua-duanya. Nah, yang diminta adalah jadi G inverse komposisi F, artinya F-nya itu saya masukkan ke ini, berarti G komposisi X ini, kemudian ini. Nah, ini penulisannya sebenarnya salah nih, harusnya penulisannya jadi sendiri-sendiri aja. Jadi penulisannya G inverse komposisi F inverse terhadap X. Nah gini, jadi penulisannya jadi jangan jadi 1. Nah gitu ya, jadi ini sebenarnya dikurung juga. Nah gitu, nah boleh. Berarti ini bisa saja saya masukkan nilainya jadi x plus 2, jadi x nya kan f-nya ada 2x, maka saya ganti 2x ditambah 2 per 2x ditambah 4, maka hasilnya mendapatkan ya sudah selesai hasilnya berarti ini. Tapi kalau bisa saya sederhanakan lagi, saya bagi 2 semuanya, saya bagi 2 x plus 1, ini saya bagi 2 x plus 2, maka inilah hasilnya, sehingga hasilnya tidak berubah bentuknya ya, bentuk yang kayak tadi. Demikian pembahasan kita di inverse fungsi kali ini, semoga menginspirasi kalian untuk belajar matematika jauh lebih mudah, karena pada dasarnya matematika itu menyenangkan. Cukup sekian dari saya, belajar matematika lebih mudah bersama Mr. Nanang Med, berbagi untuk menginspirasi. Bila topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.